Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Megaria Lestari dengan NIM 1802038. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah komputer masyarakat. Untuk judul yang saya angkat kali ini yaitu kejahatan dalam dunia maya atau yang disebut namanya cybercrime. Nah, di sini ada pengertiannya. Cybercrime itu apa? Jadi, cybercrime atau kejahatan dalam jaringan atau daring, yaitu diartikan sebagai kejahatan yang dilakukan dengan melibatkan penggunaan komputer dan internet. Komputer digunakan oleh pelaku maupun korbannya. Nah, yang termasuk di dalam kategori komputer itu antara lain ada superkomputer, server, bisa personal komputer, dan juga smartphone. PC dan smartphone paling banyak dipakai oleh masyarakat sehingga logis keduanya saling berpotensi digunakan oleh si pelaku maupun si korbannya. Nah, kejahatan daring ini secara lebih rinci bisa diartikan sebagai serangan bermotif kejahatan melalui jaringan telekomunikasi modern yang ditujukan kepada seseorang atau kelompok dengan maksud mencederai reputasi fisik atau mental korban atau mencuri data milik korban. Nah, jaringan telekomunikasi modern mencakup internet, Bluetooth, SMS, MMS, dan juga lain-lain. Oke, di sini ada beberapa jenis kejahatan daring atau cybercrime itu. Yang pertama itu ada carding. Cardingnya apa? Carding itu pencurian data kartu kredit dan juga kartu debit. Yang kedua ada invasion or privacy. Itu adalah pencurian atau penyalahgunaan data pribadi seseorang. Kemudian ada internal banking fraud. Ini adalah pembobolan rekening bank oleh orang dalam. Terus ada juga yang namanya hacking. Hacking itu peretasan ya kita sebutnya. Terus ada cyber extortion. Itu adalah pemerasan. Kemudian ada cyber teroris. Ini adalah terorisme daring. Kemudian ada cyber squatting. Cyber squatting itu pendudukan situs. Lalu ada cyber type squatting. Yang ini namanya pengecohan situs. Lalu ada yang namanya phishing. Phishing ini pengecohan isian data. Lalu yang ke-10 ada child pornography. Itu adalah pornografi yang terpapar kepada anak. Lalu ada yang namanya child grooming. Child grooming ini apa? Child grooming itu kejahatan seksual terhadap anak. Kemudian yang terakhir ada copyright infringement. Ini adalah pelanggaran terhadap hak cipta. Kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada carding atau pencurian data kartu kredit ataupun kartu debit. Jadi ini dia tidak membutuhkan keahlian IT. Pencurian datanya dilakukan dengan cara sederhana, yaitu orang yang memiliki posisi atau pekerjaan strategis yang memiliki akses terhadap kartu kredit atau debit si para pelanggannya. Nah, pada operasionalnya ini, transaksi dengan kartu debit secara online mengharuskan pelanggan memberitahukan data penting tentang kartunya, yaitu ada nomor kartu kan, kemudian ada nomor CVV dan juga waktu akhir berlakunya kartu. Nah, data penting ini diterima oleh penjual produk atau jasa sehingga sangat rawan dicuri oleh seseorang di dalam perusahaan. Kasir di sebuah perusahaan, toko, atau rumah makan mencuri data dengan cara memfotokopi kedua sisi daripada kartu kredit atau debit ini. Nah, data kartu bisa disalahgunakan oleh si pelaku atau dijual kepada sindikat kartu internasional. Sindikat kartu kemudian menjual data dari kartu itu secara gelondongan atau secara eceran kepada siapa saja secara global dengan cara transaksi online. Yang kedua ini ada invasion of privacy. Itu adalah pencurian atau penyalahgunaan data pribadi.
Pencurian data pribadi seperti akun email, akun media sosial, lokasi, rute perjalanan sehari-hari, foto, dokumen, dan dengan motif ekonomi maupun ekonomi. Peretasan ini berpotensi dilakukan oleh pelaku melalui berbagai aplikasi yang diinstal oleh pengguna PC dan smartphone. Ini merupakan kejahatan yang meluas dan tidak mudah dikontrol, mengingat sebelum diinstal, aplikasi yang bersangkutan pasti meminta izin kepada pengguna atas akses kepada berbagai komponen di dalam PC maupun smartphone tadi. Yang ketiga itu ada internal banking fraud, yaitu pembobolan rekening bank oleh orang dalam. Nah, yang ini tuh bisa melibatkan keahlian IT maupun tidak. Seseorang atau sekelompok orang di dalam organisasi bank melakukan transaksi ilegal, yaitu dia menggunakan rekening nasabah tanpa sepengetahuan nasabah yang bersangkutan tadi. Ini bisa dilakukan dengan penyalahgunaan kewenangan karyawan atau pejabat ke akses rekening si nasabah, bisa juga dikombinasikan dengan kewenangan karyawan bagian IT-nya dalam mengakses database serta keahlian IT-nya itu. Ini termasuk jenis kejahatan komputer tertua dan sering terjadi. Yang keempat, ada yang namanya hacking atau peretasan. Ini terhadap kartu debit dan kredit. Peretasannya dilakukan dengan keahlian IT. Pada saat berlangsungnya transaksi antara seorang pelanggan dengan penjual jasa produk yang menggunakan kartu, kemudian seorang peretas bisa saja melakukan tapping, yaitu menyadap informasi pada saat data sedang dikirimkan. Nah, penyadapan ini disebut dengan kejahatan man in the middle. Pihak bank bisa melindungi pemilik kartu dari penggunaan ilegal oleh orang lain dengan cara mengirimkan kode konfirmasi transaksi atau yang disebut dengan token kepada si pemilik kartu melalui SMS. Nah, sayangnya tidak semua bank dan penerbit kartu kredit konsisten melindungi nasabahnya dengan metode ini. Kemudian ada peretasan terhadap akun online banking. Nah, pada operasionalnya ini kerahasiaan internet banking dan mobile banking dilindungi dengan username dan juga password. Namun kedua data rahasia ini berpotensi diretas oleh pelakunya. Untuk itu, pihak bank memberi perlindungan tambahan dengan cara memberikan kode token tadi melalui SMS dan atau dengan mekanisme enkripsi deskripsi kode menggunakan aplikasi atau alat fisiknya. Kode via SMS atau token tadi yang terenkripsi pada aplikasi lebih sulit diretas dibandingkan dengan username dan password. Namun tetap berpotensi diretas jika aplikasi SMS atau aplikasi token tersebut diinstal pada smartphone yang sama yang digunakan untuk internet banking maupun m-banking tadi. Jadi satu-satunya yang tidak bisa diretas adalah alat fisik token terenkripsi karena tidak tersambung ke internet. Itu adalah yang tidak bisa diretas. Kemudian ini ada yang namanya cyber extortion atau yang disebut dengan pemerasan. Pemerasannya di sini terdapat modus operasi, yaitu si pelaku kejahatan daring ini menyerang sistem informasi online dengan denial of service attack sehingga sistem itu lumpuh atau tidak bisa memberikan layanan kepada si pelanggannya. Kemudian ini si pelaku meminta uang tebusan kepada korban sebagai syarat untuk agar attack-nya dihentikan. Modus yang lainnya ini bisa saja si pelaku merekam atau memvideo kegiatan korban yang bersifat pribadi, misalnya kegiatan seksual, kemudian mengancam akan menyebarkan sambil meminta uang tebusan juga. Tuh. Lalu ada yang namanya terorisme daring atau cyber teroris. Ini adalah penyerangan yang menyebarkan berita ancaman kepada masyarakat melalui internet, misalnya ancaman akan diletakkan atau ada bom di suatu lokasi, misalnya lokasi X pada tanggal sekian dan jam tertentu. Lanjut, yang ketujuh ada yang namanya
Baik, ini kita lanjutkan. Mohon maaf tadi terpotong. Untuk slide yang nomor 7 ya, di bagian pendudukan situs atau yang disebut dengan cyber squatting. Perusahaan ini suatu perusahaan ternama yang menjadi sasaran daripada kejahatan ini. Jadi si pelaku cyber squatting membeli domain atau URL dengan nama yang sama atau mirip dengan nama si perusahaan yang ternama tadi. Ini dia agak-agak mirip dengan yang namanya cyber type squatting juga. Cuman bedanya nih misalnya si seorang pemilik domain coba.com ini bisa diuntungkan dengan saat si pengguna internet ingin mengunjungi coba.com tadi namun salah mengetik menjadi cooba.com. Nah, ini sebagai contoh penjelasan aja. Nah, lanjut yang nomor 9 itu pengecohan pengisian data atau yang disebut dengan phishing. Phishing ini si pelaku mengirimkan email atau pop-up window seolah-olah pengirim terpercaya meminta penerima pesan untuk mengisi form dengan data rahasia atau data pribadi. Data-data yang ini nih sangat rawan disalahgunakan oleh si pelaku. Terus ada yang namanya pornografi anak, merupakan pembiaran atau kesengajaan pemilik konten atas diaksesnya konten oleh anak-anak. Jadi tidak ada batasan untuk umur sekian kayak gitu, misal dari umur 17 tahun ke bawah tidak ada pembatasannya. Terus kejahatan seksual terhadap anak ini modusnya seorang dewasa ini mendekati seorang anak dengan kedekatannya secara psikologis bahkan secara seksual. Lalu ada pelanggaran terhadap hak cipta atau copyright infringement. Ini yaitu modus operasinya itu seseorang melalui internet menyebarkan karya cipta orang lain tanpa membeli ataupun memperoleh persetujuan dari penciptanya atau pemegang hak cipta. Ini yang disebut dengan pembajakan. Sangat banyak dijumpai. Ini dampak atau kerusakan daripada cybercrime ini yaitu adanya kerugian uang secara perorangan maupun negara, kemudian keselamatan perorangan maupun negara juga sangat bisa terancam dengan adanya kejahatan cybercrime ini. Gambaran tentang dampak serius kejahatan daring ya, ini contohnya pada tahun 2012 kejahatan kartu kredit dan debit di Uni Soviet menimbulkan kerugian sebesar 1,5 miliar US dollar atau sekitar 22 triliun. Masya Allah, sangat banyak sekali. Kejahatan terhadap kartu kredit dan debit di Indonesia diperkirakan juga besar dan perlu penelitian. Lalu beberapa kasus besar lainnya ini adalah pada Januari 2012 sebuah URL zappos.com mengalami gangguan keamanan jaringan serius, yaitu 24 juta kartu kredit, data pelanggan, informasi tagihan pengiriman diretasi. Lalu ada juga Juni 2012, ini adalah LinkedIn dan eHarmony diretas 30.000 password diretas dan 1,5 juta password eHarmony diunggah ke internet. Ini sangat-sangat merugikan sekali ya kayak gini. Nah, bagaimana cara menanggulangi cybercrime-nya itu yang pasti negara harus ada membuat sebuah undang-undangnya tentang cybercrime ini, kemudian membentuk lembaga penanganan khusus kalau membuat undang-undang tadi. Aturan mengenai cybercrime saat ini menginduk pada Undang-Undang ITE. Namun sayangnya pola penindakannya masih belum maksimal dan seringkali terkesan dipaksakan. Penegakan hukum di ranah dunia maya memang masih abu-abu karena dokumen elektronik sendiri belum bisa dijadikan sebagai barang bukti oleh KUHP.
Nah, kalau untuk yang ini membentuk lembaga penanganan khusus, kalau ini dia beberapa negara tercatat sudah mulai menerapkan konsep ini dengan membentuk lembaga khususnya. Kalau pernah dengar divisi cybercrime Mabes Polri, nah saat ini kita memerlukan lembaga khusus yang seperti ini untuk menangkal dan menyelidiki potensi terjadinya tindak kejahatan di ranah digital. Lalu yang ketiga, kita bisa dengan cara memperkuat sistem. Pengamanan sistem menjadi benteng pertama yang bisa kita andalkan untuk menghindari potensi cybercrime. Untuk mengamankan sistem secara mandiri, ini kita bisa menambahkan beberapa add-ons seperti sertifikat SSL pada website, kemudian antivirus komputer, hingga melakukan pengamanan fisik pada jaringan untuk memproteksi server. Nah, oke, baiklah. Mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan dari video yang saya buat tentang kejahatan dunia maya atau cybercrime. Saya mohon undur diri. Mohon maaf juga jika masih ada kesalahan dalam menjelaskan tentang cybercrime tadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.